Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada untayan kata yang sepantasnya dan sepatutnya kita sampaikan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kecuali ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ini memenuhi panggilan ilahi, memenuhi panggilan untuk berzikir, bertafakur dalam rangka peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, yang pada kali ini alhamdulillah kita bisa menghadiri di majelis sholat Jumat di masjid yang sungguh penuh keberkahan ini, Masjid Al-Iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, salam dan sholawat kita tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keteladanan yang luar biasa, yang insyaallah dalam pekan-pekan ini, tepatnya besok, kita akan memperingati hari Maulid Nabi, dan Masjid Al-Iman Ahad dalam pekan ini, Ahad depan ini juga melaksanakan tentang bagaimana hikmah Maulid dan seterusnya. Pada kali ini di khutbah Jumat ini izinkan kami sedikit saja menyampaikan tentang pesan atau misi utama beliau dan dihubungkan dengan kekinian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib dalam setiap Jumat di atas mimbar senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karenanya sebelum materi dimulai, marilah kita renungkan kembali bagaimana Jumat yang lalu yang sudah kita lalui sampai kita ketemu lagi di hari Jumat ini. Apakah parameter keimanan dan ketakwaan kita bertambah? Sedikit parameter yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi diri kita adalah la in syakartum la azidannakum. Apakah kesyukuran kita yang telah kita terima itu apakah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Sederhananya, saat Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, apakah sholat jemaah kita lebih rajin daripada Jumat pekan yang lalu? Lebih rajin di sini dalam artian paling sederhananya, kita tidak meninggalkan sholat kalau sebelumnya bolong-bolong. Yang sudah sholatnya rutin 5 kali, apakah kita juga bergerak untuk berjamaah di masjid? Yang sudah bergerak berjamaah di masjid, apakah sudah tidak terlambat saat takbiratul ihram? Artinya parameter-parameter sederhana itu
Kalau kita betul-betul mengevaluasi diri, insya Allah akan terasa bahwa nikmat yang Allah berikan itu akan senantiasa bertambah, bertambah, dan bertambah. Meskipun kadang kita tidak minta. Sama seperti kita punya anak, yang anak itu patuh, nurut kepada kita. Kita sebagai orang tua melihat anak seperti itu. Sebelum anak minta itu kadang kita kasih. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingkar terhadap kenikmatan yang Allah berikan itu, maka azab Allah sangat pedih. Dan kita baru terasa nikmatnya kesehatan saat diri kita sakit. Namun saat kita sehat, kita kurang bersyukur. Di antara bersyukurnya orang sehat adalah dia makan secukupnya. Dia makan tidak berlebihan, lebih-lebih dibantu dengan olahraga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu sedikit saja untuk menguatkan tentang makna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk masuk ke dalam materi yang sangat singkat ini. Rasulullah bersabda, kenapa beliau diturunkan dengan misi sucinya itu? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saat diri ini SD, SMP atau bukan sampai SMA belum mengerti tentang makna pentingnya akhlak itu. Kenapa Rasulullah didatangkan untuk menyempurnakan akhlak? Yang saat itu, khususnya mungkin saat kita tumbuh menjadi dewasa, mulai berpikir masa depan dan seterusnya, yang ada dalam benak kita adalah yang penting itu adalah ilmu, yang penting itu adalah ekonomi, yang penting itu adalah politik, yang penting itu adalah kekuasaan. Tapi Rasulullah diturunkan di situ adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan masuk ke ekonomi, bukan masuk ke yang lainnya. Dan harusnya ini menjadi instruksi kita, termasuk diri kita bapak-bapak yang dirahmati Allah. Saya pun sebagai bapak-bapak sekarang, dulu saya mahasiswa, alhamdulillah aktif juga di kajian di Masjid Al-Iman ini sebagai mahasiswa ITS saat itu. Bagaimana diri kita mendidik anak kita dengan prioritas akhlak, bukan yang lainnya. Namun kadang kita sedih manakala matematika, IPA atau bidang lainnya kecil atau rendah nilainya, kita seakan-akan sudah kiamat. Anak kita tidak bisa. Sementara kita melalaikan tentang bab adab, bab karakter, bab akhlak. Sehingga mohon maaf, banyak anak di antara kita sekarang ini tidak patuh kepada orang tuanya, membangkang pada orang tuanya, bahkan malas kuliah dan seterusnya meskipun kita paksa. Berarti di sini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Sehingga tepatlah Rasulullah bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ingat orang tua saya dulu bagaimana mendidik tentang bab ini sebagai prioritas nomor 1. Dan untuk mendidik itu tidak lain adalah perlu keteladanan, perlunya konsekuensi bersama, komitmen bersama antara ayah dan bunda. Jangan sampai si ayahnya sangat konsisten terhadap pendidikan karakter, tapi si ibunya memanjakannya. Dan itu perlu, sekali lagi, perlu direnungkan dan dibicarakan bareng-bareng. Saya pun di kampus mengajar bagaimana didik bukan hanya pinter secara akademik, bukan hanya sekedar transfer materi, bukan hanya transfer knowledge, tapi yang harus dikuatkan adalah transfer karakter. Kehadiran dosen di depan kelas, kehadiran guru di depan kelas, bukan hanya sekedar menyampaikan materi-materi kuliahnya, tapi yang harus disampaikan meskipun kadang tidak harus verbal, itu adalah karakter, akhlak.
Kalau dosen atau guru mengajar jam 6 atau jam 8 maksudnya, maka harus dipastikan apakah betul kita sebagai pegawai khususnya komitmen jam 8 sudah sampai di kantor atau sampai di depan kelas. Karena anak didik kita akan melihat, oh, guru saya mengajak disiplin sementara dirinya tidak. Naudzubillah min dzalik. Itulah transfer karakter. Belum lagi yang lain-lainnya. Karenanya sekali lagi Bapak Ibu, Bapak-bapak, adik-adik yang kami hormati, di khutbah Jumat kita kali ini sekali lagi untuk menguatkan tentang makna Maulid Nabi kita, ayolah kita ambil peran masing-masing. Jangan menunggu siapa yang duluan dan seterusnya, karena permasalahan karakter ini adalah permasalahan bersama. Dan Rasulullah terbukti dengan Rasulullah hadir, mohon maaf, dengan kehadiran beliau yatim dan lengkap piatunya di umur yang 6 tahun. Beliau mohon maaf tidak punya apa-apa, tapi pendidikan karakter oleh si bunda, lalu dilanjutkan oleh kakek dan pamannya. Mohon maaf sekali lagi, di umur 25 beliau sudah luar biasa dengan menikahi saudagar kaya dengan mahar yang juga besar. Pertanyaannya, apakah Rasulullah saat itu dididik dengan tingkat ekonomi yang luar biasa? Tidak. Rasulullah sejak kecil, remaja sampai dewasa dikenal dengan Al-Amin. Itulah karakter yang dimiliki oleh beliau. Pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah anak-anak kita, apakah anak didik kita sudah memegang tentang kejujuran itu? Dan lalu kita hubungkan dengan sifat para nabi yang 4 itu. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah habis sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Dari 3 ini ya, sidik, amanah, fatonah ini, itu adalah soft skill. Itulah karakter. Baru yang terakhir, fatonah, disebut di terakhir lagi, baru tentang cerdas. Cerdas kalau kita analogikan sebagai kecerdasan IQ kita, yang matematikanya, fisikanya, dan seterusnya itu yang kita banggakan. Mohon maaf, itu di nomor yang keempat. Dan kalau dibandingkan dengan ciri kenabian yang 4, dan kalau kita turunkan ciri pemimpin itu, 3 yang awal itu adalah soft skill, baru yang terakhir itu hard skill. Sehingga kalau kita mau persentase dari 4 itu ada 3, berarti 75% kesuksesan anak kita. Sekali lagi, kesuksesan anak kita semuanya, baik anak kandung kita maupun anak didik kita, kalau kita punya murid atau mahasiswa, itu dipengaruhi oleh soft skill. Dan alhamdulillah betul, beberapa saat saya jadi mahasiswa sampai sekarang bekerja dan seterusnya, itu bisa melihat betul siapa saja yang sejak dini kuliah, bekerja, menguatkan soft skill itu, itulah yang akan sukses. Sementara yang hanya, mohon maaf, orientasinya IQ saja, orientasinya pokoknya pintar saja, tapi attitude-nya, karakternya tidak dibenahi, maka biasanya dia hanya sebagai tanda petik profesional saja. Dalam artian profesional, dia hanya menjadi pekerja dan bekerja begitu seterusnya. Orientasinya adalah uang, kedudukan, dan seterusnya. Tidak ada orientasi untuk kemaslahatan umat, tidak ada orientasi untuk kemanfaatan bersama. Yang ada adalah saya kaya, saya kuasa, Anda mau apa? Naudzubillahi min dzalik. Dan untuk menguatkan ini, kemarin hari saat Disnatalis di Politeknik Elektronika di Surabaya, di PEN, Pak Rektor ITS Profesor Ashari menyampaikan data yang terbaru bahwa kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh attitude sebanyak 80%. Fik antara 75 tadi yang saya sampaikan dengan 80% fik tentang attitude itu adalah untuk menguatkan kita. Zaman dahulu, zaman Rasulullah, dan sekarang ini penelitian terbaru, survei terbaru, itu
senada bahwa soft skill itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, sehingga Rasulullah diturunkan dengan risalah yang sangat indah adalah membangun karakter. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan alangkah indahnya kalau kita ingat, lengkapi dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kalau tadi yang bersabda Rasulullah liman kana innamal buistu, sekarang Allah yang nyampaikan laqad kana lakum, sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah, ada keteladanan yang bisa kita ambil. Namun lagi-lagi keteladanan kalau kita tidak bisa memvisualisasikan sebagaimana kita mengidolakan sesuatu, saya ingin ini karena ini dan seterusnya. Rata-rata remaja kita, anak-anak kita mengidolakan sesuatu yang nampak, dan yang nampak itu seakan-akan bahagia. Padahal sebaliknya di situ biasanya penuh dengan kegersangan hati, dan tidak sedikit idola anak-anak muda kita itu berujung dengan bunuh diri dan seterusnya. Sementara Rasulullah, baginda Rasulullah yang dengan dimuliakan oleh Allah dengan surat Al-Ahzab ini, itu memastikan kepada kita, kalau kita mau lihat sejarah yang sudah saya ceritakan tadi tentang bagaimana Rasulullah yang tidak punya apa-apa sampai menikah dengan mahar yang sungguh luar biasa, itu adalah teladan yang sungguh luar biasa. Namun kadang sekali lagi, ayo kita bangkitkan bagaimana betul-betul kita memastikan keteladanan yang Rasulullah tampakkan itu kita teruskan di ayat yang itu. Liman kana yarjullah, hanya orang-orang yang betul mengharap ridho Allah. Jadi kalau kita tidak mengharap ridho Allah, pasti kita akan tidak meneladani Rasulullah SAW. Dan yang kedua, wal yaumal akhir, kita yakin akan kehidupan akhir, bahwa yang kita lakukan selama di muka bumi ini tidak lain adalah bekal kita untuk menuju. Dan kita kebiasaan bepergian, mau ke Jakarta, ke Bandung, atau naik gunung sekalipun, coba semakin jauh, semakin lama perjalanan yang kita tempuh, pasti bekal kita semakin banyak. Pertanyaannya adalah, berapa lamakah kita nanti di yaumul akhir, di kehidupan akhirat? Padahal di kehidupan akhirat itu tiada habis waktunya. Yang jelas di muka bumi ini umur manusia 60, 70, 80 sudah bersyukur. Tapi untuk menyiapkan itu semua kadang kita lalai. Lalu yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, bahwa orang yang insya Allah akan meneladani Rasulullah itu senantiasa berzikir kepada Allah. Seandainya kita punya HP yang penuh dengan medsos dan seterusnya, saat sinyal kita terputus, tidak ada jaringan, blank spot, atau bahkan data kita habis, betapa kadang kita risaunya. Harusnya saat zikir kita, saat lafaz zikir di lisan maupun di hati kita terlepas atau terlewat, disitulah harusnya pusat kegalauan kita berada. Jangan-jangan sekali lagi kita tidak sabar karena kita lupa berzikir kepada Allah. Jangan-jangan kita sering misu, kata orang Jawa, karena kita tidak berzikir kepada Allah. Kita sering gabut, kalau anak muda kurang berzikir kepada Allah. Begitu seterusnya. Apalagi dengan himpitan ekonomi dan kondisi sekarang misalnya, itu kalau kita jauh dari zikir Allah ini akan semakin menggalaukan kita. Karenanya masyarul muslimin rahimakumullah, ayo betul-betul kita teladani Rasulullah dengan akhlaknya, dan kita buktikan mulai dari diri kita saja. Ya, siapapun diri kita, kita mulai betul dengan penanaman karakter yang indah pada diri ini. Karena ketahuilah kesuksesan-kesuksesan yang sudah dicontohkan baik oleh baginda Rasul maupun para sahabatnya. Misal sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya, beliau orang kaya sebelum dia hijrah ke Madinah,
Ini sungguh luar biasa. Kekayaannya ditinggal, tidak bawa apa-apa. Saudara, kita bayangkan seandainya kita kaya, lalu harta kita lepaskan dengan cara apa? Terserah. Pertanyaan saya, apakah begitu yakinnya tidak terhadap kehidupan seterusnya? Abdurrahman bin Auf, beliau saat tiba di Madinah ditawari harta. Karena orang Madinah sebagai sahabat yang baru kenal juga, itu punya kekayaan juga. Ditawari juga istri, karena istrinya lebih dari satu. Pertanyaannya, apakah Abdurrahman bin Auf bersedia mengambilnya? Tidak. Dan ini menurut saya tentang penanaman karakter yang luar biasa, bahwa umat Islam bukan tangan di bawah, tapi adalah tangan di atas. Dan yang lebih lagi adalah karakter yang melekat pada beliau adalah sidik, kejujuran juga. Kalau bahasa kekerenan sekarang adalah branding. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Brandingnya sangat kuat. Saat beliau tiba di Madinah, beliau hanya cukup mengatakan, tunjukkan saya pasar. Akhirnya beliau berdagang dan akhirnya sukses juga. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan itu adalah karakter. Masyarul muslimin rahimahullah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk menguatkan kita semua dengan hadis Nabi dan Al-Ahzab 21 tadi tentang bab karakter yang harus betul-betul kita kuatkan pada diri ini. Ingatlah khususnya adik-adikku yang masih remaja, masih mahasiswa, ayo betul tanamkan itu, karena kesuksesan itu adalah di soft skill itu. Bukan berarti kita melalaikan yang hard skill. Ya, tunjukkan bahwa insya Allah orang-orang jujur itulah yang dicari, bukan orang-orang yang pintar tapi minterin orang. Aqulu qauli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan karakter atau transfer karakter, ketelajanan karakter dari orang tua, dari yang dewasa kepada anak-anak dan seterusnya itu. Untuk siapa? Tentunya untuk masing-masing diri kita. Karena itulah yang insya Allah akan membawa kesuksesan kita. Baik kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Hanya orang-orang yang dipercaya, hanya orang-orang yang amanah, dan orang-orang yang cerdas. Ya, itulah orang-orang yang insya Allah akan menjadikan dirinya punya puncak kesuksesan. Tapi kecerdasan yang tidak ditopang dari sidik tadi, ya, dari amanah dan seterusnya itu sebagai soft skill itu, maka tidak ada maknanya. Marilah kita semuanya berusaha untuk menguatkan itu, lebih-lebih keluarga kita, karena kebahagiaan orang tua pasti ketaatan anak kepada Allah dan kepada orang tuanya. Lebih-lebih nanti bagaimana adabnya orang anak kepada orang tua, baik ketika hidup, lebih-lebih kalau sudah wafat, yang mendoakan kedua orang tuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari anak-anak yang tidak patuh kepada Allah dan nabinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna
in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ketaatan kepadamu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepadamu. Didiklah diri ini, didiklah kami agar bisa mendidik anak-anak kami dalam keteladanan yang Allah telah menurunkan Rasulullah sebagai contohnya. Karena itu ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang solih, anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqimus shalah.